Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denur Salim. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit berbagi kembali ya kepada kalian semua, yaitu tentang 3 profesi yang mudah disetujui untuk proses kreditnya. Sebelum ketiga hal tersebut, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Barangkali kalian baru melihat video ini. Dan bagi yang sudah subscribe, dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan menjadi semangat baru untuk saya dalam membuatkan video-video selanjutnya, teman-teman ya. Oke, baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah profesi seorang guru ataupun dosen, teman-teman. Jadi profesi tersebut itu menjadi pertimbangan baik bagi si pihak kreditor atau pihak pembiayaan, teman-teman ya. Kenapa? Alasannya ya. Jadi kalau guru ataupun dosen itu kemungkinan besar 80% itu memiliki yang namanya SK. SK itulah yang nantinya menjadi sumber acuan dari pihak kreditor. Kenapa? Karena SK-nya pun payu ya teman-teman, atau bisa digadaikan atau bagaimanalah, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan besar gitu ya buat kreditor. Kemudian dari segi profesi dosen ataupun guru itu menjadi karakter yang salah satu orang pilihan gitu ya. Jadi kalau udah menjadi dosen atau menjadi guru, berarti dia karakternya mendidik atau mengajarkan seseorang atau mengajarkan banyak orang. Berarti karakter beliau di rumahnya atau di lingkungan kerjanya atau di tempat-tempat umum itu menjadi acuan atau menjadi contoh buat orang lain gitu. Artinya ini karakter yang sangat baik gitu ya untuk proses kreditnya. Oke, kemudian profesi yang kedua adalah seorang bidan ya. Bagi kalian yang profesinya sebagai bidan, berarti kalian adalah seorang perempuan gitu ya, namanya juga bidan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah berprofesi sebagai bidan, artinya kalian kalau mau mengajukan kredit atau pinjaman itu menjadi pertimbangan baik atau 80%-nya pasti oke lah gitu kan. Kenapa? Karena dilihat dari profesinya adalah bidan. Kalau udah bidan berarti dia biasanya selain mendapatkan gaji, bidan pun bisa buka praktek sendiri di rumah. Artinya bisa mencari lahan atau sumber penghasilan tambahan dari lingkungan tempat dia tinggal. Apalagi kalau bidannya tinggalnya itu di perkampungan ya teman-teman, artinya jauh dari fasilitas kesehatan. Maka bidan itulah yang menjadi keberuntungan sendiri gitu buat dia, karena biasanya orang-orang yang ingin ke rumah sakit jauh, nah maka ke bidan dulu, konsultasi dan lain sebagainya tentang kesehatan, teman-teman ya. Oke, kemudian profesi yang terakhir adalah seorang dokter, teman-teman ya. Jadi masih di fasilitas kesehatan. Nah, profesi inilah menjadi salah satu penentu persetujuan kredit. Kenapa sangat mudah gitu ya? Karena dokter itu jarang ada yang namanya pengangguran, teman-teman ya. Jadi semua fasilitas kesehatan atau lembaga pasti membutuhkan beliau atau membutuhkan seorang dokter. Kalau nggak ada dokter, fasilitas kesehatan akan kosong. Orang yang sakit akan ngantri, teman-teman ya, membutuhkan seorang dokter untuk pertolongan tentang badannya atau kesehatan seseorang tersebut, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.